Sih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan saya Muhammad Raja Fadliarto Wibawa dengan NIM 09021282328 Di sini saya ingin mempresentasikan hasil review jurnal machine learning dari tema yang bertemakan klasifikasi varietas tanaman pangan menggunakan pendekatan machine learning dan pendekatan optimasi. Di sini saya mengangkat tema tadi klasifikasi varietas tanaman pangan itu di dua jenis tanaman yaitu tanaman gandum dan tanaman padi. Nah, jadi yang pertama itu adalah jurnal yang ditulis oleh Khan Mujahid dan et al. Pada tahun 2024 di mana topiknya itu Optimize SVM and Ensemble Approach for with Phenotype Classification menggunakan pendekatan grid search, random search untuk GA, PSO, dan DE ini merupakan algoritma optimasinya atau metode optimasi. Bisa dilihat sendiri, ini algoritma yang digunakan itu untuk pendekatan machine learning-nya adalah SVM, Wake SVM, Assemble, dan Multiclass SVM. Jadi di sini lebih berfokus pada implementasi SVM. Lalu untuk optimasinya itu menggunakan grid search, random search, GA, PSO, dan DE. Lalu untuk analisis dari penelitian ini sendiri itu, penelitian ini mengklasifikasi 302 genotype gandum menggunakan 14 fitur morfologi. Algoritma utama yang digunakan adalah SVM, sebagaimana yang bisa tertera di sini. Lalu, untuk keunikan dari penelitian ini sendiri adalah penggunaan 5 teknik optimasi, yaitu grid search, random search, GA, PSO, dan DE. Em, di mana eh, di mana GI itu sendiri adalah genetic algorithm, PSO adalah particle swarm optimization, lalu DE adalah differential evolution, di mana optimasi ini diterapkan untuk menemukan kombinasi parameter yang terbaik untuk SVM itu sendiri, seperti nilai C, gamma, dan jenis kernel. Untuk hasil implementasinya sendiri, menunjukkan bahwa metode optimasi yang berbasis swarm intelligence seperti PSO dan DE memberikan performa yang menjadi lebih unggul untuk SVM itu sendiri dibandingkan pencarian konvensional. Penelitian ini menampilkan pipeline komprehensif yang mencakup pre-processing, normalisasi pelatihan, dan optimasi, serta evaluasi menggunakan akurasi dan F1 score, sehingga menjadi rujukan kuat dalam topik klasifikasi varietas tanaman pangan dengan pendekatan optimasi mesin learning. Lalu ada jurnal kedua itu yang ditulis oleh Ramdhani Yudi dan Alamsyah Doni pada tahun 2023 dengan topik yaitu optimasi SVM dengan genetik algorithm untuk analisis kualitas beras varietas Osmanthus dan Cameo. Lalu pendekatan machine learning yang digunakan ada SVM sebagai pendekatan utamanya. Lalu mungkin di sini kalau tidak salah dibandingkan dengan pendekatan KNN, DT, decision tree, ANN, RF untuk pembandingnya. Lalu untuk pendekatan optimasinya menggunakan genetik algorithm serta diikuti VT untuk feature selection dan wake optimization. Lalu untuk analisis dari penelitian ini sendiri yaitu uh, di penelitian ini melakukan klasifikasi kualitas beras untuk dua jenis beras yaitu tadi yang di sini sebutkan yaitu Osmanthus dan Cameo berdasarkan 8 fitur morfologis yaitu menggunakan model utama tadi SVM. Uh, Lalu pembandingnya yaitu KNN, Decision Tree, ANN atau Artificial Neural Network, dan Random Forest. Lalu tadi untuk untuk optimasi itu menggunakan GA sebagai teknik optimasi ya. GA ini digunakan untuk seleksi fitur serta pemberian bobot yang optimal pada setiap fitur agar performa SVM-nya itu meningkat. Melalui proses evolusi seperti crossover dan mutasi, GA ini mampu menghasilkan subset fitur yang lebih ringkas namun lebih informatif untuk SVM tersebut. Lalu implementasi dari optimasi ini menunjukkan bahwa kombinasi dari SVM dan GA ini dapat meningkatkan akurasi yaitu sebesar 92,81% sebelum menggunakan GA. Lalu dioptimasi dengan GA menjadi 93,31% hingga 96,33%.
pada skema validasi tertentu. Untuk jurnal ketiga itu yang ditulis oleh Mengstu, Mahten, dan Tanner pada tahun 2025 ya, dengan topik yaitu klasifikasi 124 varietas gandum menggunakan pendekatan CNN dan model transfer learning menggunakan menggunakan model DenseNet, MobileNet, dan Inception V3. Untuk pendekatan optimasinya, untuk tadi pendekatan ML-nya itu yaitu CNN dengan arsitektur MobileNet, DenseNet 20, lalu Inception eh, DenseNet 2001 Inception V3 atau Transfer Learning. Untuk optimasinya sendiri tidak menggunakan yang seperti sebelumnya itu menggunakan algoritma meteoristik, tapi di sini menggunakan fine tuning layer, freezing, dan early stopping. Untuk analisis dari penelitian ini sendiri itu yaitu pada penelitian ini model yang digunakan itu tadi adalah CNN. Sederhana 4 layer serta beberapa layer arsitektur transfer learning seperti MobileNet, DenseNet 201, serta Inception V3. Untuk optimasi tadi di sini sendiri tidak menggunakan pendekatan metaheuristik seperti yang sebelum-sebelumnya seperti GA, tetapi di sini menggunakan optimasi berbasis fine tuning, lalu layer freezing. Tadi tadi untuk fine tuning itu seperti pengaturan learning rate, pemilihan jumlah layer yang dibutuhkan untuk layer freezing, serta pengaturan apa selalu serta serta pengaturan pemilihan jumlah layer yang digunakan serta penggunaan early stopping dan model checkpoint. Untuk proses membuat model ini sendiri mampu beradaptasi terhadap variasi visual antar gambar sambil menghindari overfittingnya. Lalu hasil eksperimen dari penerapan kedua dari penerapan optimasi serta model CNN tadi itu menunjukkan bahwa model transfer learning ini secara konsisten mengungguli melalui transfer learning ini mengungguli CNN standarnya, terutama berkat kemampuan mereka memanfaatkan representasi fitur yang telah dipelajari dari dataset sebelumnya. Untuk yang terakhir itu ada jurnal yang ditulis oleh Qadri Salman et al. Pada tahun 2021 dengan topik klasifikasi 6 varietas sebaras menggunakan pendekatan mesin vision berbasis tekstur, histogram warna, dan fitur morfologi dengan optimasi vektor fitur. Lalu pendekatan mesin learning yang digunakan itu adalah LMT3, Meta Classifier via Regression, dan Meta Bagging J48 MASC. Lalu untuk pendekatan optimasi itu sendiri menggunakan fitur vector of optimization, yaitu melalui ekstraksi dan reduksi fitur. Untuk analisis dari penerapannya sendiri itu, pada penelitian ini menggunakan dataset yang cukup besar, yaitu sekitar 10.800 sampel yang diperoleh dari proses pengambilan gambar. Uh, untuk penelitian ini sendiri berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya karena di sini menggunakan hmm, pendekatan dari machine vision, tidak seperti deep learning atau yang lainnya seperti sebelumnya. Di sini tuh mengandalkan fitur berbasis fitur histogram warna tadi dan fitur morfologinya. Hmm, terus terus untuk hasil ekstraksi fitur yang kemudian diolah menjadi vektor fitur berukuran besar yang selanjutnya dioptimalkan untuk menghasilkan representasi yang lebih ringkas dan lebih diskriminatif. 5 algoritma digunakan tadi itu untuk menggunakan LMT3, Meta Classifier via Regression, Meta Bagging J48, dan MISC. Dari seluruh model yang diuji di sini tuh, LMT3 itu memberikan performa yang tertinggi, mencapai akurasi sebesar 97,4%. Proses implementasi ini mencakup tahap segmentasi citra, ekstraksi fitur multilevel, pengoptimal vektor fitur, dan klasifikasi.
Mungkin itu saja untuk review jurnal dari saya. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.